Halo Sobat Ekonom, kenalin aku Jenny Laputri Hidayati selaku penanggung jawab magang organisasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Nah, video ini bakal bermanfaat banget nih buat Sobat Ekonom, buat tahu apa sih magang Ormawa itu, terus juga kegiatan apa aja sih yang bakal dilaksanain, dan juga kapan waktu pelaksanaannya. Nah, makanya tonton video ini. Nah, karena akan ada ketua dari ke-11 Ormawa di Fakultas Ekonomi yang bakal ngejelasin dan pastinya seru banget. Yuk langsung aja tonton videonya. Halo. Halo Kak. Halo Kak. Mungkin bisa kenalin dari nama dan asal Ormawa gitu Mbak? Oke, sebelumnya perkenalkan aku Vicentia Wisromila Prasti, perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. Perkenalkan, nama aku Anissa Eka Putri, bisa dipanggil Anissa atau Anis dari Kristal. Aku Ivan Ardianto, biasa dipanggil Ivan, dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran. Perkenalkan, nama aku Gozi Abimanyu, selaku Ketua BMKM FEUNY tahun 2022. Halo, kenalin aku Sukmanuddin, Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FEUNY tahun 2022. Nama aku Fauzan Hartomo, asalku dari Ormawa Hima Manajemen. Nama aku Latif Nurrahman dari UKMF Inspire FEUNY. Halo, kenalin aku Melani Rahmatika Devi dari Ormawa Hima Diploma FEUNY. Namaku Faras dari UKMF Al-Fatih. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Hanifah Reza, biasa dipanggil Hanif dari Hima Akuntansi FEUNY. Perkenalkan, aku Safira Firutak Sumardani dari DPMKM FEUNY. Kalau menurut Mbak Safira sendiri, apa sih magang Ormawa itu? Kalau menurut saya sendiri, magang Ormawa itu sendiri adalah suatu wadah untuk pengembangan skill atau keterampilan kita sebagai mahasiswa, terutama di Fakultas Ekonomi. Kita juga bakal nambah relasi gimana, terus juga terutama untuk kaderisasi di periode selanjutnya. Oke, jadi magang itu bermanfaat banget gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke. Lalu dari Mas Gozi sendiri, apa sih tujuan ikut magang Ormawa itu? Oke, tujuan ikut magang Ormawa sebenarnya lebih ke ini ya. Dan kalau dari aku mungkin nyebutin lebih ke benefitnya. Apa sih benefit itu mengikuti magang Ormawa yang ada di FE ini? Yang pertama, nantinya teman-teman akan dikenalkan dengan Ormawa-Ormawa yang ada di Fakultas Ekonomi ini, seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman nantinya akan berdinamika bersama di Ormawa tersebut kurang lebih ya, itu selama 3 bulanan, seperti itu. Dan tujuan-tujuan lain sebenarnya banyak ya kayak gitu. Aku tidak bisa menyebutkan satu persatu di sini. Seperti itu. Ada yang lain nggak gitu Mas? Misal dapat apa gitu? Itu nanti ya, di selanjutnya lagi. Selanjutnya berarti harus daftar di magang BEM dulu biar tahu gitu ya Mas ya? Siap. Oke. Ini apa sih landasan dari kegiatan magang Ormawa di tahun ini? Oke, kalau landasannya yang pertama itu ada Pancasila, kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, kemudian ada Tridharma Perguruan Tinggi, kemudian ada Program Kerja Departemen PSDM Ormawa KMFE tahun 2022. Jadi magang ini program kerja dari semua departemen PSDM gitu ya Mbak? Iya, betul. Apa sih latar belakang diadainnya magang Ormawa? Latar belakang diadainnya magang Ormawa ini yaitu yang pertama sebagai bentuk pembentukan penerus estafet perjuangan di Ormawa KM FEUNY. Yang kedua, mencari bibit unggul untuk meneruskan di periode selanjutnya. Yang ketiga, mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman di Ormawa FE. Oke, jadi latar belakangnya tuh berarti anak-anak magang tuh bibit-bibit unggul gitu ya Mas ya? Iya. Jadi teman-teman jangan lupa daftar magang karena kalian merupakan bibit unggul gitu ya Mas? Iya. Oke. Kalau menurut Mas Ivan sendiri, siapa aja sih sasaran magang Ormawa tahun ini? Sasaran magang Ormawa tahun ini itu yaitu angkatan 2022 atau mahasiswa baru, lalu ada angkatan 2021 juga. Oke, berarti angkatan 2020 sama 2019 nggak bisa daftar gitu ya Mas ya? Kayak bisa. Kenapa tuh? Karena udah tua ya. Oke, terus sudah sibuk juga gitu ya Iya, Mas? bener banget. Oke, lanjut. Kegiatan apa aja sih yang biasa dilakuin selama masa magang? Oke, kalau untuk selama masa magang ya, tapi aku nggak bakal spill buat magang nanti, tapi aku berdasarkan pengalaman aku, dulu kebetulan aku magang di Hima Manajemen juga, aku masuk program, divisi TID, di situ sebenarnya magangnya gabut. Kenapa gabut? Karena program kerja udah selesai semua.
Tapi di situ kita masih ada tanggung jawab tentang komunitas. Nah, ada juga sih di akhir tahun itu kita ada program kerja IFES, jadi sebagian juga buat bantu di program kerja IFES, tapi kita biasanya lebih fokus buat komunitas, kayak buat komunitas futsal, bulu tangkis, e-sport, dan sebagainya. Seperti itu. Program kerja besarnya udah selesai gitu ya Mas, tinggal ngurusin komunitas. Iya, dan oh ya, boleh tambahin lagi nggak? Oke, aku lupa jadi tuh kita nggak cuman masalah magang tuh nggak cuman masalah mengerjakan proker-proker, tapi kita juga ada tugas di mana itu tadi tugas akhir itu kita disuruh membuat sebuah presentasi, tapi presentasinya rahasia. Harus ikut magang dulu gitu ya Mas ya? Harus dong. Kira-kira berapa lama sih durasi magang Ormawa di tahun ini? Untuk durasi magang Ormawa kurang lebih sekitar 3 bulan. 3 bulan itu kira-kira alasannya kenapa tuh Mas 3 bulan? Ya, karena tentunya untuk persiapan reorganisasi juga. Oke, buat ke periode selanjutnya gitu ya Mas ya? Betul. Oke, kapan sih pelaksanaan magang Ormawa di tahun ini? Magang Ormawa akan dilaksanakan di awal bulan Oktober sampai dengan akhir bulan Desember. Oke, berarti bentar lagi gitu ya Mbak Oktober? Iya, benar, bentar lagi. Mungkin lebih disiapin gitu ya buat teman-teman yang kalau mau daftar. Benar banget. Oke, kenapa sih Sobat Ekonom tuh harus ikutan di magang Ormawa di tahun ini? Wah, nggak perlu ditanya lagi nih Kak Jenny. Untuk magang itu pastinya nanti di sini kita dapat banyak pengalaman yang pasti. Yang kedua kita bisa dapat relasi atau teman gitu. Nah, dengan banyaknya pengalaman dan relasi ini pastinya nanti bisa bermanfaat buat kehidupan kita pribadi nih, baik nanti kehidupan di perkuliahan maupun di sehari-hari gitu. Nah, makanya langsung aja teman-teman gas ikut magang Ormawa, tentunya di Al-Fatih gitu. Menurut Mas sendiri apa yang bakal didapetin setelah ikutan magang Ormawa? Oke, nanti teman-teman bakal dapat relasi baru nih, terus juga dapat ilmu baru lagi, terus dan juga pengalaman yang nggak bisa didapetin bagi anak-anak yang nggak ikut magang di Ormawa gitu. Terus nanti di akhir periode magang, nanti teman-teman juga dapat raport dan juga sertifikat. Jadi setelah pusing-pusing ikut proker bakal dapat hadiah gitu ya? Iya, bener banget dong. Oke, kira-kira dari Mbak Tessa sendiri, itu prefer ikut magang dulu atau langsung jadi pengurus? Magang dong. Kenapa tuh harus ikut magang dulu? Karena kalau magang kan kita bisa mengetahui gimana internal suatu organisasi yang mau kita ikuti ya. Kalau dengan kata lain, misalnya kalau kita mau beli mobil kan test drive dulu nih. Jadi kita bisa tahu gimana sih nyaman atau enggak sih kita dengan organisasi tersebut. Apakah kita masuk di departemen yang cocok dengan hati kita atau gimana. Kan kadang kalau maba terus baru lihat daftar nama departemennya kayak ini departemen apa ya gitu kan ya. Gitu sih. Jadi biar kita bisa lebih tahu dulu. Oke, mungkin biar nanti biar pas daftar jadi pengurus tuh biar lebih paham gitu ya. Iya, lebih Kristal kan biar lebih sesuai minat kita gitu ya Mbak. Iya, betul. Oke. Nah, tadi kan Mas Fauzan ikut magang gitu ya Mas ya. Kalau dari Mas Fauzan sendiri dulu alasannya kenapa pengen ikut magang gitu? Oke, kalau alasan untuk ikut magang karena tertarik sih, karena kan kita transisi dari SMA ke kuliah kayak ayo harus ikut Ormawa, ikut organisasi. Wah, aku penasaran dong kayak ini seru nih kayak organisasi gitu. Terus akhirnya mencoba, karena di SMA dulu juga no lab ya, mohon maaf. Jadi mencoba di kuliah ikut organisasi, terus wah ternyata seru juga nih pas magang nih. Akhirnya lanjut juga buat ikut opreknya, seperti itu sih. Oke, sampai akhirnya sekarang jadi ketuanya gitu ya. Wah, iya dong. Betul. Mantap banget. Nah, kalau menurut Mbak Mela, tahap pendaftaran magang itu apa yang paling ditentukan? Tahap pendaftaran yang bikin deg-degan sih pastinya wawancara ya, karena kan kalau dari aku dulu sih first time ikutan wawancara di Ormawa, jadi itu bikin deg-degan. Terus kemudian di situ kan ada pengurus dan ada cutting-cutting, jadi itu bikin deg-degan sih. Tapi kalau kita bawa enjoy sih aman-aman aja. Oke, berarti harus disiapin mentalnya aja gitu ya Mbak ya? Bener. Kalau di Kristal itu keseruan apa aja biasanya ada di magangnya? Keseruan banyak sih, nanti kita ada outbound juga yang melibatkan teman-teman magang, terus kita juga dilibatkan dari beberapa proker yang nanti di akhir tahun akan cukup padat, nanti teman-teman magang juga bisa join nih, bisa belajar bareng kita-kita semuanya. Oke, berarti seru tuh ya di Kristal ya? Iya dong. Oke, menurut Mas apa yang membedain magang di Inspire dan juga di UKMF atau Ormawa lain? Oke, sebenarnya magang di Ormawa manapun mungkin sama aja ya. Jadi nanti teman-teman juga akan diajak buat ikut program kerja di Ormawa itu. Tapi kalau di Inspire mungkin lebih berfokus ke kewirausahaannya. Dan nanti ada hal-hal atau proker-proker yang lebih menarik lagi di Inspire kalau
kalian ikut di Inspire magang gitu. Oke, berarti harus daftar magang dulu biar tahu gitu ya Mas? Iya dong. Oke, nah apa kira-kira Sobat Ekonom tuh harus daftar magang di UKMF Al-Fatih bukan di Ormawa atau UKMF yang lain? Wah, untuk kenapa ya harus magang di Al-Fatih ini, pastinya kayak yang udah aku ceritain di awal-awal tadi, kita bakal dapat hal banyak yang tadi di awal tadi. Nah, untuk kenapa harus memilih Al-Fatih daripada yang lain, pastinya untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai keislaman. Di sini nggak cuman untuk teman-teman yang istilahnya udah bagus gitu secara keislamannya. Bisa teman-teman yang pingin coba-coba ataupun pingin belajar-belajar gitu. Nah, kita di sini bisa sharing-sharing, dan di sini pastinya yang menjadi unggulan daripada organisasi yang lain, di sini kita belajar untuk mengenal Islam lebih lanjut dan pastinya untuk menambah keimanan kita gitu Kak Jenny. Oke, siap. Menurut Mbak sendiri apa yang membedakan magang di Himadiksi dengan di Ormawa lain atau di UKMF lain? Oke, kalau di Himadiksi itu pastinya kita lebih ke kekeluargaannya sih. Jadi mungkin ya itulah salah satunya kelebihannya magang di Himadiksi. Jadi nggak ada beda tuh ya Mbak antara kayak kakak tingkat nih, adik tingkat gitu? Iya, kita selalu mengutamakan kekeluargaan. Oke, siap. Dulu Mas Hanif ini magang atau enggak? Kebetulan dulu saya nggak magang. Oke, kenapa tuh nggak magang tuh? Karena saya masih ingin fokus kuliah dan akhirnya saya menyesal kenapa nggak magang gitu loh. Oke. Tapi daftar pengurus gitu ya Mas ya? Iya. Dan akhirnya jadi ketuanya gitu ya Mas? Iya, alhamdulillah. Ya. Menurut Mas Gozi keseruan apa aja sih yang biasanya ada di magang BEM? Oke, keseruannya apa aja yang ada di magang BEM? Pastinya banyak kayak gitu. Tapi di sini aku cuma nge-spill dikit aja. Karena di magang BEM nanti teman-teman semua nantinya akan menjadi penanggung jawab di berbagai kegiatan yang ada di departemennya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada berbagai macam proker BEM yang nantinya teman BEM bisa ikuti kayak gitu. Apalagi teman-teman magang nantinya akan mengikuti atau menjadi panitia ya di sebuah proker, itu namanya Economic World kayak gitu. Nah, nantinya di Economic World itu satu kepanitiaannya itu isinya teman-teman dari magang semua. Nah, setelah itu teman di BEM nantinya juga ada kegiatan yang namanya BEM Fun. BEM Fun itu agenda senang-senangnya BEM. Mantap. Jadi cus langsung aja coba magang di daftar BEM. Oke, berarti di BEM seru-seru tidak ada prokernya pas lagi masa magang? Pastinya dong, karena kita dari kita juga menyisakan ya proker-proker untuk yang nantinya teman-teman magang ikutkan, seperti itu. Yang paling bikin deg-degan menurutku selain di tahap wawancara, ada di tahap pengumuman ya, karena itu yang menentukan kita bisa diterima atau enggaknya di program magang. Oke. Kalau di HMP sendiri itu indikasinya kira-kira apa nih yang menentuin dia bakal lolos dan enggaknya? Indikasinya kalau biasanya yang kita pertimbangin sih dari komitmen dan juga keinginan belajar dari teman-teman yang berminat untuk daftar magang. Oke, berarti sebelum daftar magang harus berkomitmen dulu gitu ya Mas ya? Ya, karena di sini kita juga sama-sama belajar, yang penting kita memiliki komitmen untuk sama-sama bisa bekerja sama. Oke, nah kan kalau di tahun ini DPM itu magangnya baru perdana gitu ya Mbak? Nah, Iya. Wawancaranya bakal dimarah-marahin gitu atau enggak sih Mbak? Oh tentunya enggak, pastinya kayak seperti ormawa-ormawa lain, dan juga kita nanya-nanyanya juga ya sebatas atas isi formulir dan yang udah ada aja gitu. Oke, kenapa kira-kira Sobat Ekonom tuh harus daftar magang di Hima PADP bukan di UKMF atau ormawa lain? Oke, untuk mahasiswa khususnya Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran harus magang di Hima PADP ya, karena kalau di Hima lain kalian nggak bisa gitu kan, itu kan prodi lain gitu, seperti itu. Jadi harus di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, wajib. Nah, jadi gimana nih Sobat Ekonom? Udah bikin kamu tertarik dan penasaran belum buat ikut magang di tahun ini? Yuk pantengin sosial media kami buat tahu info lebih lanjut. Sekali lagi, kami tunggu di Magang Organisasi Mahasiswa tahun 2022. See you! Yuk Sobat Ekonom, jangan lupa ikutan di Magang Organisasi Mahasiswa tahun 2022. Sampai jumpa!